Kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya. Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang pada Pilpres 2024 lalu menjadi salah satu tim sukses pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam podcast Akbar Faisal Unsensor, manusia ini membuat narasi yang jika Pak Jokowi menganggap narasi yang dikeluarkan oleh Islah Bahrawi ini penting, maka sudah pasti apa yang disampaikan secara terbuka dalam podcast yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia sudah membuat grand design tersendiri untuk menjerumuskan orang-orang yang ada dalam kabinetnya di masa kerja Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Itu sudah menjadi desain karena kelicikan Pak Jokowi. Nama Anda itu Islah yang artinya untuk hal-hal yang baik. Tetapi justru statement yang keluar dari mulut Anda, Islah Bahrawi, justru merusak. Anda itu merusak mental, merusak moral bangsa dan negara, Islah Bahrawi. Anda itu sampah dalam pandangan saya, menggunakan istilah-istilah yang sok keren seolah-olah menggambarkan Anda manusia berpendidikan, tetapi nyatanya itu kosong, tong kosong Anda ini, Islah Bahrawi. Jika Anda mengatakan beberapa menteri yang terjerat kasus korupsi itu sudah didesain oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, maka saya juga bisa mengatakan bahwa Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri juga melakukan desain agar supaya beberapa menterinya terjerat kasus korupsi. Islah Bahrawi, saya ingin katakan kepada Anda, menteri di era Presiden ke-5 Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi diantaranya Ahmad Suyudi, Menteri Kesehatan. Apakah itu sudah didesain oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia agar supaya pembantunya terjerat kasus korupsi? Atau kemudian apakah Inpres nomor 8 tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia menyangkut SKLB-LBI, Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sudah didesain oleh Megawati Soekarno Putri untuk menjerat bawahannya? Dalam hal ini mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Bagaimana jika saya menyampaikan hal yang sama ketika Anda mengatakan orang-orang yang terlibat atau terjerat tindak pidana korupsi yang menjadi pembantu Presiden ke-7 Republik Indonesia, sebut saja Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan juga Menteri Agama Gus Yakut, terkait kuota haji, Anda katakan itu sudah didesain oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk kepentingan pribadi dan dinastinya. Artinya, ketika Presiden ke-5 Republik Indonesia menandatangani Inpres nomor 8 tahun 2002, itu adalah upaya yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Megawati Soekarno Putri untuk menjerat mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung, atau juga desain terhadap Menteri Kesehatan Ahmad Suyudi. Ketika Anda memiliki hak untuk menyampaikan seperti apa yang Anda narasikan dalam podcast Akbar Faisal Unsensor, saya juga bisa. Ketika Anda mengatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia benar-benar manusia licik yang sudah melakukan desain agar supaya beberapa orang yang menjadi pembantunya dalam kabinet ketika Pak Joko Widodo menjadi presiden untuk kepentingan pribadi dan dinastinya, saya juga bisa mengatakan begitu juga dengan menteri-menteri di era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika beberapa menteri terlibat kasus korupsi, artinya SBY juga sudah melakukan grand design agar supaya beberapa menterinya terjerat korupsi. Pernyataan paling tolol dan konyol yang dikemukakan oleh seseorang, dan itu disampaikan oleh Anda, Islah Bahrawi.
Lalu Anda membuat narasi ini bukan karena saya tidak suka lagi dengan Pak Jokowi. Bukan, Anda tidak pernah suka terhadap Pak Jokowi. Anda 2014 dan 2019 mendukung Pak Joko Widodo karena Anda adalah kacung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Islah Barawi. Bukan karena Anda menyukai figur Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Secara hukum saya sampaikan kepada Anda, itu pun jika narasi-narasi Anda dianggap penting oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Anda bisa dilaporkan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Apalagi statement Anda, narasi-narasi Anda disampaikan melalui akun media sosial atau melalui podcast-podcast, dalam hal ini podcast Akbar Faisal Unsensor. Anda bisa dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita fitnah sekaligus berita bohong. Tetapi sayangnya statement dan narasi Anda tidak dianggap oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Artinya Anda diibaratkan seperti monyet yang ketawa di atas pohon. Paham Anda Islah Barawi? Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Anda dan juga Akbar Faisal yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI dari partai politik yang berbeda. Pernah duduk sebagai anggota DPR RI dari Partai Hanura, lalu kemudian pindah dari Partai Nasdem. Dan 2 periode Pak Joko Widodo Anda ada dalam partai koalisi pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Islah Barawi, jika apa yang Anda sampaikan itu tidak dapat Anda pertanggungjawabkan, maka Anda bisa dilaporkan atas pasal pencemaran nama baik dan berita fitnah dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu pun jika statement Anda, narasi-narasi Anda dianggap hal yang harus dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nyatanya tidak ada reaksi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Artinya apa? Anda memang dianggap seperti monyet yang tertawa di atas pohon Islah Barawi. Meskipun memang wujud mirip dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga ingin mengingatkan sedikit kepada Anda. Daftar menteri dalam kabinet gotong royong era Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang terjerat kasus korupsi. Yang pertama, Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan, terjerat kasus korupsi dana dekonsentrasi dan dana taktis di Departemen Kelautan dan Perikanan. Lalu Said Agil Hussein Al-Munawar, Menteri Agama, tersangkut kasus penyalahgunaan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Lalu Ahmad Suyudi, Menteri Kesehatan, terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2003. Dan Hari Sabarno, mantan Menteri Dalam Negeri, terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh menteri-menteri era Megawati Soekarno Putri itu sudah didesain oleh Megawati Soekarno Putri? Jika saya mengikuti pola pikiran sesat Anda, Islah Barawi. Begitu juga dengan menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi era SBY. Apakah SBY juga bisa saya katakan mengikuti pola narasi Anda bahwa SBY sudah melakukan desain agar supaya menteri-menterinya melakukan tindak pidana korupsi untuk dinasti Yudhoyono? Anda punya mulut yang merasa bebas untuk membuat narasi-narasi. Saya juga bisa, Islah Barawi. Apa yang bisa saya simpulkan? Syarat menjadi buzzer PDI Perjuangan memang tidak pintar, tidak cukup pintar. Tidak perlu pintar, cukup berani ngomong meskipun yang disampaikan itu ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Karena syarat menjadi perpanjangan moncong banteng itu adalah kerja mulut lebih cepat daripada kerja otaknya. Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.